Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Pradila Deviati. Di video kali ini kita akan bahas lagi, yaitu soal utul UGM bagian kimia. Siapa yang suka kimia di sini? Ayo. Nah, di video kali ini kita lanjutkan soalnya. Nah, sebelum menonton video ini seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, kita lanjutkan. Logam Na dapat bereaksi dengan air, menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air, menghasilkan larutan dengan pH 13 tambah log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah. Oke teman-teman, trik yang pertama kita harus tuliskan reaksinya dulu ya. Di sini kakak udah bikin bahwa Na katanya bereaksi dengan air akan menghasilkan NaOH tambah dengan gas H2. Nah, yang ditanyakan sini kan adalah gas H2-nya ya, berapa volume dari H2 yang ini. Nah, jadi kita harus tarakan reaksi tersebut. Kenapa? Karena reaksi di sini hidrogennya berjumlah 2, di sini berjumlah 1. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Jadi di kiri ini bukan baru 2 ya. Berarti untuk menyetarakannya kita bisa taruh di sini angka 2 ya. Dan di sini juga angka 2. Nah, berarti 2 kali 2 kan 4. Di sini 2 tambah 2 juga 4. Nah, logam Na di sini 2, berarti kita taruh di sininya 2. Kayak gitu. Nah, kita lihat oksigen. Oksigen di sini kan jumlahnya 2 juga ya. Sedangkan di sini juga 2. Berarti reaksi ini sudah dikatakan reaksi yang sudah setara. Oke, nah di sini juga diketahui bahwa jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air, berarti diketahui di sini adalah volume airnya 500 ml. Oke, yang menghasilkan larutan dengan pH 13 tambah log 2. Berarti ini kan pH dari si basannya atau natrium hidroksida dengan pH sama dengan 13 ditambah dengan log 2. Oke, nah dari pH lebih memudahkan kita jadiin ke pOH ya. pOH sama dengan rumusnya 14 kita kurangi dengan pH. Berarti 14 kita kurangi dengan 13 tambah log 2. Nah, didapatkan 1 dikurang dengan log 2. Oke, ini pOH-nya. Nah, lalu karena di sini kita mau menjadikan dia dalam bentuk OH-, berarti kita tarik aja OH- berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi kita ambil aja 2-nya di sini, karena di 1 kita jadiin ke pangkat min 1. Nah, kalau di kimia cara cepatnya seperti itu, kalau di matematika lebih panjang mungkin. Oke, kita bagi kertasnya. Nah, kita jadiin ini rumus OH- kan sebenarnya itu adalah M molaritas dikali dengan valensi basah. Oke, OH- di sini kan diketahui di dalam soal tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kita taruh 2 kali 10 pangkat min 1. Molaritasnya kita tulis karena itu yang kita cari. Lalu valensi dari si basa ini adalah 1. Ya, kenapa? Karena NaOH ini kalau kita uraikan reaksinya itu Na plus tambah OH-. Nah, ini berarti valensinya 1 ya. Nah, di sini datangnya. Lalu kita lanjutkan yang ini. 2 kali 10 pangkat min 1. Dapatlah molaritasnya 2 kali pangkat min 1. Nah, langkah selanjutnya, karena dimintanya adalah volume, berarti kita butuh mencari, kan untuk mencari volume dalam gas STP itu kan rumusnya mol dikali dengan 22,4 liter ya. Berarti kita butuh mencari perbandingan mol untuk mendapatkan volume dari gas H2. Nah, caranya kita lanjutkan ya. Berarti rumusnya adalah
mol itu sama dengan molaritas kali volume. Ini rumusnya. Nah, sehingga kalau kita masukin ke rumusnya itu, kan tadi molaritasnya udah dapat ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1, kita kalikan dengan volume. Volumenya kan tadi diketahui 500 ml ya. Berarti kalau kita ubah ini jadinya 0,5 liter. Ya, harus disubstitusikan ke liter dulu ya. Jadi ini 0,5. Sehingga kalau kita kalikan semua adalah 0,1 mol. Oke, apakah selesai? Belum, ini baru mol dari si NaOH. Oke, nah sekarang kita mencari dulu. Ya, apa yang akan kita cari adalah mol dari gas H2-nya. Karena kita kan mencari mol gas H2 untuk mendapatkan volumenya ya. Nah, karena H2 di sini bervalensi 1 dan gas dan NaOH-nya bervalensi 2, berarti kita bisa memakai Avogadro di mana perbandingan koefisien menyatakan perbandingan molekulnya. Nah, jadi karena kita mau mencari ini berarti kita bandingkan koefisien yang ditanya kita bagi dengan koefisien yang diketahui ya, dikali dengan dua. Itu adalah koefisien ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol diketahui. Oke, jadi ini rumusnya. Oke, langkah selanjutnya ya udah kita masukin berapa mol yang diketahui di sini. Berarti mol dari H2-nya 1 ya. 1. Mol koefisien diketahui di sini adalah 2. Jadi kita kalikan mol yang diketahui tadi 0,1. Sehingga didapatkan 0,05 mol. Oke, langkah terakhir barulah kita cari volume dari gas H2 dalam keadaan STP. STP di sini kepanjangannya adalah standar temperature pressure, artinya suhu dalam keadaan standar. Berarti kita kalikan dengan mol kali 22,4 liter. Nah, ini adalah rumus yang tidak boleh kita ganti-ganti. Oke, sehingga kita masukkan mol yang diketahui tadi berapa? 0,05 dikali dengan 22,4 liter. Sehingga jawabannya 1,12 liter. Jadi kalau misalnya ada bilang berkoma seperti ini, gampang aja, kita kaliin aja 22 kali 5 dulu kayak gitu. Terus kita kaliin di belakang K-nya. Jadi kalau misalnya untuk mengubahnya ke dalam berkoma, ya udah kurangi aja komanya ya. Kalau saya seperti itu cara cepat untuk kali-kali dalam bilangan berkoma kayak gitu. So, jadi jawaban yang sini adalah yang benar option A. Next, soal selanjutnya. Pada fasa gas, jumlah elektron tidak berpasangan pada atom X dengan nomor atom 30 adalah. Oke, kalau melihat elektron tidak berpasangan, berarti kita bisa menggunakan diagram orbital. Nah, ujung-ujungnya kalau diagram orbital itu pasti kita menuliskan konfigurasi elektron. Oke ya, kita tulis dulu konfigurasi elektron dari atom X yang nomor atomnya 30. Teman-teman masih ingat kan konfigurasi elektron? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Oke ya. Nah, 3d10 berarti dia berakhir di sini. Lalu langkah selanjutnya kita tulis diagram orbitalnya. Untuk subkulit D ini memiliki diagramnya itu orbitalnya ada 5. Ya. Kalau untuk S itu 0, P itu 3, D itu 5, dan F itu adalah 7. So, jadi kita masukkan elektronnya yang dalam ini ke dalam ini. Kita tulis searah jarum jam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Nah, berarti ini nih semuanya berpasangan. Berarti tidak ada yang berpasangan ya. Jadi jawabannya benar adalah option A. Next, soal nomor 8. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh senyawa XeF4 masing-masing adalah. Oke teman-teman, trik yang pertama kita tulis dulu senyawa XeF4. Ya, atom XeF4 ini ya, S ini terletak di golongan D8A. Ya, masih ingat nggak golongan 8A cara ngafalnya? Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Berarti dia golongan 8A. Elektrovalensinya adalah 8. Nah, sedangkan F itu adalah golongan 7A. Masih ingat cara ngafalnya? Fagas celana baru ikut atletik. Ya, jadi memiliki elektron valensinya sama dengan 7. Oke. Nah, untuk melihat berapa sih pasangan elektron ikat dan elektron bebasnya, kita dapat menggunakan dengan menggambarkan dengan struktur Lewis. Ya, sehingga kalau kita tulis nih struktur Lewisnya ya, si Xe-nya kita taruh di tengah. Kenapa? Karena dia merupakan atom pusat. Ya, artinya dikelilingi oleh 4 atom dari si F ini. Oke, kita tulis. Jadi untuk menulis elektrovalensi dari F itu kan 7 ya. Kita tulis, kita sebarkan. Jadi ingat aja kalau misalnya F itu 7 elektrovalensinya, dia akan stabil kalau menangkap 1 elektron atau membutuhkan 1 elektron membentuk aturan oktet. Ya. Jadi kita tulis di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke ya. Nah, berarti si F itu butuh 1 elektron, bisa kita pakai untuk yang xenon ini karena memiliki 8 elektron, berarti kita taruh dia di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya, terserah aja taruh xenon tuh elektronnya yang berlebih di mana kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat ini membentuk 8 elektron, ini juga 8 dan 8 elektron. Oke ya. Jadi di sini yang terikat pasangan elektron ikatnya ada 4. Sedangkan pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 2. Kenapa? Di sini satu pasang, dia tidak ada mengikat siapapun. Artinya dia di sini bebas. Di sini juga ada. Nah, makanya PEB-nya 2. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option C. Oke, next soal selanjutnya, klorinasi benzen menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan KHCl. Kuantitas benzen yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 dalam keadaan STP adalah. Oke, adik-adik, kakak di sini udah bikin reaksinya. Si benzen ini kan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan C2H5Cl dan HCl dengan volume 3,36 liter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa massa dari benzennya. Oke, nah kita bisa mencari massa dari benzen ini dari Cl2 ini yang udah diketahui. Jadi kita cari dulu mol dari Cl2 ya. Karena untuk mencari massa itu rumusnya itu adalah massa sama dengan mol dikali dengan mR. Ingat kata kuncinya sini. Kalau kita mencari massa mol kali mR berarti kita butuh mol. Nah, di mana kita mencari mol? Ya udah dari perbandingan dari Cl2 yang sudah kita ketahui ini. Maksudnya angka yang udah diketahui ini bisa kita jadikan nanti patokan untuk mencari si mol yang benzen kayak gitu. Nah, jadi kimia ini ada sebab akibat. Sebabnya dulu apa? Baru ada jawabannya ya.
Oke, kita cari dulu mol dari si Cl2. Cl2 ini tadi kan rumus mol untuk dalam keadaan STP kan ini ya. Volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Jadi untuk mencari mol yang di sini kita balikin aja. Volume sama dengan 22,4 liter. Oke ya. Jadi rumusnya ini. Oke, langkah selanjutnya kita cari dulu mol dari Cl2. Volumenya tadi kan diketahui 3,36 liter. Kita bagi dengan 2. Oke, adik bisa kali bagi-bagi sendiri ya. Kakak cari sendiri, adik juga cari 3,36 dibagi 22,4. Atau ini bisa dijadiin 336 dibagi dengan 22,4 biar lebih gampang kayak gitu. Nah, oke, hitung-hitungannya didapatkan 0,15 mol. Nah, setelah kita dapatkan mol, barulah kita bisa mencari massa dari si benzen ini. Nah, karena dia sama-sama satu koefisien ya, koefisien sama-sama satu, artinya mol 0,15 mol ini sama dengan mol dari C2H6 karena koefisiennya sama. Jadi tinggal kita masukin aja ke sini lagi. Molnya adalah 0,15. Kita kalikan dengan mR. Nah, karena di soal tidak diketahui berapa mR dari si C6H6 ini, teman-teman bisa juga pakai ini. Aku kasih tahu ya bahwa ARC itu kan 12 karena bahwa ARC itu kan ada 12, berarti dikalikan dengan jumlah atomnya, lalu kita tambahkan dengan H di sini ada 6, kita kali dengan ARA-nya 1. Nah, AR ini juga ada di dalam tabel periodik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kalau bisa hafal sih yang umum-umum kayak atom. Berapa sih atom dari H, C, O itu kan yang selalu digunakan seperti itu. Jadi ini 78 ya. Kita masukin di sini 78 mR-nya. Kalau kita kalikan dapatlah 11,7 gram. Ya, jadi itu jawabannya adalah option C. Oke teman-teman, next soal nomor 10. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas mulia bervolume 2 liter. Titik-titik adalah jika diketahui AR56 untuk Fe, oksigen 16, hidrogen 1, karbon 12, dan helium 4. Nah, sama ya, kita tulis dulu reaksinya. Kita tulis reaksi dari, oke ya, di sini kita tuliskan reaksinya. Nah, karena reaksi ini belum setara, jadi kita setarakan dulu. Fe di sini 2, kita taruh juga di sini 2. Oksigen di sini 3. Berarti di sini 2. Di sini 3 tambah 1 adalah 4. Berarti di sini harus tambah 2 biar juga 4. Ya. Lalu atom C di sini 2. Oke. Karena C di sini 2 nggak mungkin juga ya. Bisa kita ganti aja ini 3. Biar atom C di sini kita jadiin 3 juga. Kenapa? Karena oksigen di sini 6, di sini juga harus 6 juga. Nah, baru bisa dikatakan reaksi sudah setara. Nah, langkah selanjutnya, karena diketahui di sini besi ini sebesar 80 gram, ya. Jadi untuk mencari volume ini, nah kayak itu. Berapa volume dari CO2? Oke, nah karena di sini ada dua gas yang berbeda, berarti ini bisa kita gunakan rumus V1 dibagi N1, V2 dibagi dengan N2 nya atau mol 2 nya. Nah, ini rumus yang akan kita pakai nanti. Oke. Nah, sebelumnya kita harus mencari yang belum diketahui. Yang diketahui di sini kan baru
si volume dari si apa? Yang 2 liter ya, volume dari gas helium. Berarti kita cari dulu yang volume yang belum diketahui dari volume dari CO2 ini. Nah, untuk mencarinya berarti kita cari dulu mol. Kenapa? Karena nanti kita gunakan untuk mencari CO2 ini, ya. Selalu seperti itu. Berarti mol sama dengan massa bagi dengan mR. Massanya 80, mR dari Fe2O3. Nah, kita bagikan dengan 160 di sini. Dapatlah 0,5 mol ya. Ini bisa kita coret, sama-sama bagi 8 aja dapat 0,5 mol. Nah, untuk mencari mol dari CO2 tadi, karena kan kita mau cari ini nih, ya. Berarti sama seperti yang kakak jelaskan, perbandingan koefisien yang kita tanya per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui rumusnya tadi. Berarti karena di sini 3, di sini adalah 1 ya koefisiennya, berarti 3/1 kali 0,5. Sehingga didapatkan 1,5 mol. Nah, udah dapat molnya, berarti kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita anggap V1-nya itu adalah CO2, ini CO2-nya, ini untuk heliumnya. Volumenya yang akan kita cari dari CO2-nya, sedangkan molnya udah diketahui di sini 1,5 ya. Sama dengan volume dari gas helium adalah 2 liter, sedangkan 8 gram gas helium. Nah, berarti kita cari juga mol dari helium ya. Mol itu adalah massa bagi AR. Kenapa AR? Karena dia atom, karena cuma helium. Kalau tadi kan Mr, karena dia molekul dari Fe2O3. Jadi molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom yang bentuk senyawa ya. Nah, massanya di sini diketahui 8. Sedangkan AR dari helium itu sendiri adalah 4. Jadi 2. Kita masukkan di sini 2. Nah, ini bisa dicoret ya. Berarti volumenya dapatnya 1,5 liter. Itu adalah jawabannya option A. Oke adik, itulah pembahasan soal UTU UGM bagian kimia. Semoga dipelajari lagi dan diulang-ulang lagi, karena tiada hari tanpa belajar ya, dan orang gigi adalah orang yang akan berhasil. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.